Pengemis Yahudi buta itu terkejut dan terguncang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia hina dan caci maki itu adalah orang yang selalu menyuapinya makanan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel Teman Hijrah. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini kami akan berbagi kisah tentang kebaikan Rasulullah kepada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina dan mencela beliau. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, ada seorang pengemis Yahudi buta yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ia tidak memiliki keluarga atau teman yang mau membantunya. Ia hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang-orang yang lewat di dekatnya. Namun, pengemis itu tidak bersyukur atas apa yang ia terima. Ia malah selalu mengeluarkan kata-kata buruk dan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke kota Madinah. Setiap hari, jika ada orang yang mendekatinya, ia akan berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Ia tidak tahu bahwa orang yang selalu ia hina dan caci maki itu adalah orang yang paling peduli dan sayang kepadanya. Orang itu adalah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Setiap pagi, Rasulullah selalu mendatangi pengemis Yahudi buta itu dengan membawa makanan. Beliau tidak pernah marah atau membenci pengemis itu, meskipun mendengar kata-kata kasarnya. Beliau malah menyuapi makanan yang dibawanya pada pengemis itu dengan lembut dan kasih sayang. Beliau juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan rahmat kepada pengemis itu. Pengemis itu tidak menyadari bahwa orang yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mengira bahwa orang itu adalah orang biasa yang baik hati. Kebiasaan Rasulullah ini berlangsung hingga menjelang wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang menyuapi makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Ia merasa kesepian dan lapar. Ia bertanya-tanya, mengapa orang yang biasa datang kepadanya tidak muncul lagi? Apakah ia sudah meninggal? Apakah ia sudah bosan? Apakah ia sudah lupa? Beberapa waktu kemudian, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dan khalifah pertama Rasulullah, mendengar tentang pengemis Yahudi buta itu dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Abu Bakar merasa kasihan dan ingin melanjutkan amal baik Rasulullah. Ia pun mendatangi pengemis itu dengan membawa makanan seperti yang biasa dilakukan Rasulullah. Ketika Abu Bakar sampai di tempat pengemis itu, ia langsung menyuapi makanan yang dibawanya. Pengemis itu merasakan sesuatu yang berbeda dari orang yang menyuapinya. Ia pun bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa." Pengemis itu tidak percaya. Ia berkata, "Apabila orang yang biasa datang kepadaku, ia selalu menyuapiku dengan halus dan lembut. Ia juga menghaluskan makanan tersebut dan barulah diberikan kepadaku. Siapakah engkau sebenarnya?" Abu Bakar terharu mendengar perkataan pengemis itu. Ia menangis dan berkata, "Aku bukanlah orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah satu sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pengemis Yahudi buta itu terkejut dan terguncang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia hina dan caci maki itu adalah orang yang selalu menyuapinya makanan setiap hari. Ia merasa malu dan menyesal. Ia menangis dan berkata, "Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan tiap pagi. Ia begitu mulia. Aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenalnya dan mencintainya. Aku telah kehilangan orang yang paling berharga di dunia ini." Pengemis Yahudi buta itu kemudian memohon kepada Abu Bakar agar mengajarkan Islam.
Ia ingin masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia ingin bertaubat dari kesalahannya dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar pun mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada pengemis itu. Pengemis itu pun mengucapkannya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ia pun menjadi seorang muslim yang baru. Subhanallah, begitulah kisah tentang kebaikan Rasulullah kepada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina dan mencela beliau. Kisah ini mengajarkan kita tentang akhlak dan moralitas Rasulullah SAW yang luar biasa. Beliau tidak pernah membenci atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Beliau tidak pernah sombong atau angkuh. Beliau malah rendah hati dan sayang kepada semua makhluk. Beliau tidak pernah putus asa atau berputus harap. Beliau malah selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang dampak positif dari kebaikan Rasulullah terhadap kehidupan pengemis Yahudi buta itu. Pengemis itu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun. Ia mendapatkan sahabat dan keluarga yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia mendapatkan kehormatan dan martabat yang tidak pernah ia capai sebelumnya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk meneladani Rasulullah dalam berakhlak dan bermoral. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk mencintai dan mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Semoga kisah ini dapat menyadarkan kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah SAW atas segala pengorbanan dan jasanya. Semoga kisah ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.